dulu. Saya santri. Sebagai bukti bahwa saya dulunya seorang muslim, saya akan membacakan sebuah hadis rukun Islam dan rukun iman yang mana orang muslim pun tidak hafal. Banyak yang nggak hafal, maaf. Suatu ketika Jibril datang menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Ajarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi mengatakan, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah, shaumur ramadhana, hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Ini hadis tentang rukun Islam. Ya, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali jumpa lagi dengan channel ini. Channel yang berisi tentang kesaksian murtadin, orang-orang yang baru mengenal Tuhan, dan orang-orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, sungguh luar biasa kali ini kesaksian datang dari seorang santri muda, seorang pondok pesantren yang menemukan Yesus dan memilih mengambil keputusan melawan arus untuk ikut Yesus walaupun banyak tantangan, rintangan yang harus dihadapi. Ya, karena memang ikut Yesus tidaklah mudah, harus pikul salib, rela sangkal diri, dan ikut Yesus setiap hari. Tetapi puji Tuhan luar biasa, ya, mereka menemukan damai sejahtera di dalam Kristus Tuhan. Dan walaupun melawan arus, mereka tetap berani karena mereka tahu bahwa inilah yang mereka cari selama ini. Ya, kalau mungkin agama sebelumnya masih mencari-cari jalan keselamatan, tetapi dia menemukan jalan kebenaran di dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menjamin keselamatan orang-orang yang percaya. Jadi tidak harus mampir ke neraka lalu kemudian masuk surga, tetapi tanpa harus melalui neraka, kita bersama dengan Tuhan dalam kerajaan yang kekal. Dan puji Tuhan, surganya orang Kristen itu sangat-sangat adil tentunya, dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena surga bukanlah tempat pesta yang lebih parah dari dunia ini. Kalau dunia ini penuh dengan pesta pora dan juga kejahatan dan juga yang namanya hal-hal yang bersifat daging. Tetapi di surga hanya kemuliaan Allah, tidak ada kesedihan, kawin mengawin, makan dan minum. Tetapi di sana hanyalah kemuliaan Tuhan dan semua orang penuh dengan sukacita di sana. Jadi luar biasa. Itu yang selalu menjadi kerinduan setiap insan di dunia ini. Puji Tuhan. Nah, seperti apa kesaksiannya? Silakan simak sampai selesai. Banyak yang kira bahwa saya ini adalah orang yang sudah Kristen dari kecil, yang mempelajari Islamologi lalu menyesatkan orang. Enggak, saya Muslim dulunya. Dulu. Bukan sekarang, dulu. Saya santri. Sebagai bukti bahwa saya dulunya seorang Muslim, saya akan membacakan sebuah hadis rukun Islam dan rukun iman yang mana orang Muslim pun tidak hafal. Banyak yang nggak hafal, maaf. Suatu ketika Jibril datang menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Ajarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi mengatakan, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah, shaumur ramadhana, hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Ini hadis tentang rukun Islam. Adapun rukun iman, antu minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini bukti bahwa saya bukan Muslim abal-abal dulunya, teman-teman. Dan saya perkenalkan, nama baptis saya Daniel. Ini nama saya. Saya lahir di Makassar 10 September tahun 1998. Saya asli orang Makassar.
Jadi saya itu teman-teman, saya dididik dari keluarga yang sangat kental keislamannya. Kakek saya seorang guru ngaji, seorang imam besar di salah satu masjid yang tidak perlu saya sebutkan di Makassar. Karena kalau orang tahu masjid itu, orang bakal tahu siapa kakek saya. Ya, jadi maaf Pak Bom, nggak bisa saya bongkar semua identitas di sini. Ya. Ya, nggak boleh. Penting-penting saja. Ya, yang penting-penting saja. Jadi teman-teman sekalian, saya itu untuk sekedar mengetahui bahwa di tahun 2007 saya udah nggak punya orang tua. Saya diambil anak angkat sama salah seorang kiai, atau kalau di Makassar itu disebutnya Gurutta atau Andri Gurutta di Makassar itu. Diambil sebagai seorang anak dan saya disekolahkan di salah satu pesantren yang dinaungi oleh beliau, baik itu di Sanawiyah sampai ke Aliyah. Kemudian setahun itu mengabdi. Jadi 7 tahun saya di pondok. Kalau nggak percaya teman-teman bisa tes saya ilmu nahwu, ya, ilmu sorof boleh, ilmu mantik juga boleh. Mau disuruh menghafalkan Nadham Alfiyah Ibnu Malik boleh, atau kitab-kitab standar akidahnya orang Islam yang di pondok-pondok itu, kitab Aqidatul Awam boleh, itu bisa. Nah, kenapa saya murtad? Dulu waktu di pondok itu teman-teman sekalian, kami itu cuma diajari ajaran-ajaran yang standar, ya, pelajaran-pelajaran yang standar. Contoh misalkan dasar-dasar bahasa Arab, usul fikih. Ya, kita juga belajar di sana yang namanya ulumul Quran, ulumul hadith. Kita belajar yang kayak gitu. Ya, kita belajar ilmu mantik, nahwu, saraf. Kita pelajari yang kayak gitu. Cuman yang menjadi masalah kemudian adalah ketika di sebuah perpustakaan kita atau kami dilarang membaca kitab-kitab tertentu. Ya, contohnya misalkan kitab Qurratul Ayun, Fathul Izar, atau ada lagi kitab pertumpahan darah kaum muslimin setelah wafatnya Nabi, misalkan itu dibahas kayak di kitab Tarikh Madinatil Dimashqi, Siyar Alam An-Nubala yang ditulis oleh Az-Zahabi, atau kitab Ma'rifatis Sahabah. Kami belajar dulu yang kayak gitu. Cuman ya itulah, ada beberapa halaman yang kita dilarang untuk membaca, dan katanya nanti baru kalian baca ketika kalian sudah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Walhasil sempat saya dapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Kairo, Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Cuman ada beberapa persyaratan yang tidak bisa saya penuhi secara administratif karena ada konflik keluarga pada saat itu, ya nggak jadi berangkat. Dan saya melanjutkan pendidikan saya di salah satu kota yang pastinya bukan di Makassar, salah satu perguruan tinggi Islam. Saya Fakultas Usuluddin, jurusan ilmu hadis. Sampai sekarang saya masih kuliah dan sekarang sudah semester akhir. Ya, saya nggak perlu sebutkan di mana kotanya dan apa kampusnya. Yang pasti saya sekarang Fakultas Usuluddin, saya lagi skripsi sekarang. Gitu teman-teman ya. Oke, next saya lanjut. Awal mula kecurigaan saya itu tentang mau membaca beberapa kitab yang dulunya saya nggak boleh baca. Ya, misalkan ada juga kitab yang boleh kita baca, tapi pada bab tertentu nggak boleh kita baca. Contoh misalkan kitab Sahih Muslim atau kitab Sahih Al-Bukhari. Kami diajarkan di pondok, tapi pada bab tertentu kami tidak boleh membaca atau tidak boleh diajarkan itu. Ada juga kitab syarah teman-teman. Misalkan syarahnya Sahih Al-Bukhari itu yang paling terkenal atau yang paling muktabar atau yang paling otoritatif, ada namanya kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahihul Bukhari. Jadi karena namanya kita di kampus ini namanya mahasiswa itu
bebas keluar masuk perpustakaan, kita baca apa yang kita mau baca. Karena fakultas saya adalah fakultas usuluddin dan saya bergelut di bidang ilmu hadis, saya membaca tentunya kitab-kitab hadis, dan ada banyak. Jadi kitab-kitab hadis yang saya baca itu kitab yang gundul, bukan yang gondrong, bukan kitab terjemahan, teman-teman. Jadi saya nggak bisa ditipu kalau pakai terjemahan. Dan memang saya anti membaca terjemahan, karena kalau kita berbicara terjemahan kita banyak ditipu. Termasuk orang-orang Depak juga nggak becus dalam menerjemahkan Al-Quran. Makanya saya anti betul itu kalau bicara terjemahan. Jadi saya buka kitab-kitab aslinya, dan ternyata ada banyak riwayat yang saya temukan yang mengindikasikan bahwa, tapi saya belum mengklaim ya. Saya bilang waktu itu, jangan-jangan apa yang saya yakini ini tidak benar. Ya, saya memulai sebuah riset pada saat itu, tentunya berdasarkan disiplin ilmu yang saya pelajari. Misalkan ketika saya meneliti sanad hadis itu, ada yang namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ya. Ternyata jarah wa ta'dil juga itu punya banyak kelemahan, ilmu jarah wa ta'dil itu. Karena kualitas perawi hadis itu bisa ditetapkan sebagai perawi yang sikoh atau tidak sikoh, yang adil atau tidak adil, kadang-kadang bukan dinilai secara objektif, tapi berdasarkan tendensi. Kadang beda mazhab dikit, langsung oh ini tidak sikoh ini perawinya, ini nggak bisa dipercaya, ini batil. Kadang-kadang kayak gitu, teman-teman. Disitulah saya kembangkan penelitian saya. Akhirnya saya keluar dari beberapa metodologi yang selama ini saya anggap sebagai sebuah doktrin seperti ilmu jarh wa ta'dil. Saya menggunakan metodologi penelitian barat untuk melacak sejarah. Ada yang namanya historiografi. Nah, jadi semua disiplin ilmu ini saya gabungkan metodologi penelitiannya Timur Tengah dengan metodologi penelitian Barat, bahkan metode-metode yang sering digunakan oleh kesarjanaan Muslim Barat itu juga saya gunakan, dan walhasil semua itu mengantarkan saya untuk menjadi seorang yang murtad secara sukarela. Saya murtad secara merdeka, enggak merdeka sih, karena saya juga ada tekanan kalau ketahuan, karena sekarang kan masih sembunyi saya. Orang belum tahu kalau saya murtad. Saya kasih contoh misalkan ada riwayat tentang misalkan ada ayat yang berbunyi kayak gini. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaga. Tapi fakta yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis bahwa Al-Quran ternyata tidak terjaga. Ada ayat yang diturunkan menyusui pria dewasa 10 kali, lalu didiskon atau dinasah, dibatalkan hukum itu menjadi 5 kali, dan ketika wafatnya Nabi itu masih dibaca dan hari ini tidak terbaca. Artinya klaim bahwa Al-Quran itu dijaga tidak bisa kita memvalidasi secara akademis, secara ilmiah. Apalagi kalau kita menggunakan kajian bedah pustaka, itu nggak bisa terkonfirmasi, teman-teman, karena nggak sesuai fakta. Itu satu. Terus belum lagi riwayat-riwayat tentang ini kebetulan yang saya teliti adalah riwayat-riwayat dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mazhab yang terbesar dan yang paling otoritatif di seluruh dunia. Dan saya juga adalah seorang Ahlus Sunnah waktu itu. Otomatis yang saya teliti adalah kitab-kitab Ahlus Sunnah, karena itulah yang paling terkenal. Di riwayat-riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak menggambarkan akhlak Nabi yang, maaf ya, saya nggak bilang bahwa akhlak Nabi ini buruk, tapi kitab-kitab itu menggambarkan akhlak Nabi buruk. Buruk banget. Disuruh nikah sampai 4 kali, ternyata dalam riwayat itu istrinya 11 orang. Untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukmin wal mukminat yang mendengarkan kesaksian saya, sebelumnya saya minta maaf, saya tidak menista di sini. Saya nggak menista, tapi saya berbicara secara ilmiah berdasarkan penelitian saya. Saya meneliti. Saya murtad karena saya meneliti, bukan karena mimpi. Mimpi didatangi Bunda Maria lah, Tuhan Yesus lah, no. Meskipun pernah itu terjadi, tapi saya nggak bisa kayak gitu. Saya harus menguji.
Oke, saya kembali. Tadi yang saya sebutkan itu hanyalah contoh. Contoh misalkan dalam surat An-Nisa dikatakan fankihu ma tawbalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan sadaqallahul azim. Saya melihat bahwa ada beberapa riwayat yang menunjukkan istri Nabi itu bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi 11. Dan ini tercatat di dalam kitab standar kutubus sittah yang paling muktabar, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini nggak logik. Sedangkan kita diperintahkan untuk ati Allah, taat kepada Allah. Tapi yang dijadikan sebagai uswatun hasanah wal qudwah ternyata tidak taat kepada Tuhannya. Jadi pada saat itu, ingat bukan sekarang, pada saat itu saya berpikir agama macam apa ini? Agama macam apa ini? Itu satu. Kitab sucinya tidak terjaga, bisa hilang dimakan kambing dan tidak ada sekarang. Contoh misalkan di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah telah turun ayat tentang menyusui pria dewasa 10 kali, ayat tentang rajam lalu hilang dimakan kambing. Apa-apaan ini? Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang intelektual, sebagai seseorang yang mempertuhankan akal, mempertuhankan ilmu pengetahuan pada saat itu, bukan sekarang, pada saat itu saya mentuhankan ilmu pengetahuan. Itu nggak akan bisa saya terima. Akhirnya saya mulailah penelitian, saya mulai meriset, saya kumpulkan kitab-kitab, kalau dikenal dalam kaum muslimin itu disebutnya kutubus sittah. Saya kumpulkan semua itu, semua sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder, semua saya kumpulkan lalu saya riset di situ. Akhirnya sampailah pada suatu keputusan bahwa saya harus memilih untuk tidak meyakini agama manapun. Selama 1 tahun saya menjadi seorang ateis. Di dalam keateisan saya tidak berhenti. Saya tetap melanjutkan penelitian saya, riset saya. Akhirnya suatu ketika teman-teman, kejadian itu saya mulai menjadi ateis itu di semester 2. Ya, semester 3 dan semester, ya, jadi masuk semester 3 sampai semester 4 udah jadi ateis di situ. Jadi saya murtad di situ, tapi belum menganut agama apapun. Belum, masih jauh. Panjang perjalanan saya di situ, teman-teman. Ya, akhirnya saya didatangi oleh orang yang dekat banget sama saya, bukan pacar ya, karena laki-laki. Dekat banget sama saya. Dia suruh saya untuk kembali meriset agar kembali kepada Al-Quran. Ya, kembali kepada Al-Quran. Baik, saya kembali meriset Al-Quran. Setelah saya meriset pada saat itu, saya ketemu dengan beberapa ayat. Ya. Jadi misalkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran ini ayatnya 45, teman-teman. Pernah saya sampai kepada ayat itu karena saya meneliti Al-Quran ini bukan setengah-setengah ini, dari ayat per ayat, dari surat per surat. Itu saya teliti dengan 12 disiplin ilmu pengetahuan, lengkap dengan metodologi tafsirnya. Ketika saya sampai kepada surat Ali Imran ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Perhatikan, ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Al-Quran surat Ali Imran ayat 45 halaman sebelah kanan baris ketiga dari bawah. Ayat itu dimulai dari bagian ujungnya. Ingatlah ketika para malaikat mengabarkan, ya, malaikat berkatakan mengabarkan kepada Maria, Bunda Maria atau Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashshiruki, memberikan kabar kepadamu, bikalimatin minhu, dengan firman-Nya,
Ya, ini pakai domir huwa. Hu di sini khitabnya kembali kepada firman yang berbunyi kalimatin. Siapa nama firman ini? Ismuhu namanya. Ya, hu-nya di sini kembali kepada firman. Ismuhul Masih Isa bin Maryam. Dia bernama Al-Masih bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Dia terdepan di dunia dan di akhirat. Dalam kata lain, wajihan indallah. Saya berpikir bahwa sang Rasul akhiruz zaman yang bergelar Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Muhammadinil Mustafa, Nabi akhir zaman pun tidak bergelar, nggak disebutkan wajihan fid dunya wal akhirah. Saya di situ mulai mempertajam penelitian saya. Saya mau cari di mana ujung pencarian saya dari ayat ini. Itu saya kejar betul itu. Sampai sampai pada suatu ketika saya sampai kepada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 44. Ini beruntun ini. Ya, ini dalam kondisi saya ateis. Saya berdoa, Tuhan kalau memang kau ada tunjukkan siapa kamu. Tapi tunjukkan jangan dalam keadaan halu. Saya nggak mau kau nongol dalam mimpi. Saya mau kau nongol secara Amin. Amin, amin. Saya bilang gitu sama Tuhan. Tuhan, kalau memang kamu ada, tunjukkan siapa kau. Tapi jangan muncul dalam mimpi. Karena kalau kau muncul dalam mimpi, saya tuduh kau sebagai setan. Meskipun kau mengaku sebagai Allah, kau mengaku sebagai Muhammad, kau mengaku sebagai Tuhan Yesus, sebagai Buddha, sebagai Bunda Maria, kau datang sebagai Siddhartha Gautama, akan saya teriaki kau setan kalau kau datang dalam mimpi. Jangan kau datang dalam mimpi. Kau muncul dalam wujud interpretasi tafsir, muncullah dalam wujud interpretasi penelitian, muncullah secara ilmiah. Itu doa saya kepada Tuhan. Akhirnya saya sampai kepada Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu at-taurata fiha hudaw wa nur. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sungguh kami yang menurunkan perjanjian lama, yaitu Taurah. Taurah di sini yang ditulis. Ya, tapi Taurah itu kan perjanjian lama. Jadi saya menginterpretasikan sebagai perjanjian lama. Inna anzalnahu Taurah, Taurah bermakna perjanjian lama. Ya. Gitu. Fiha, kepadanya hudaw wa nur, terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbar. Ya, yang dengan kitab itu para nabi pada saat itu di masa perjanjian lama berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para rabi Yahudi dan para pendeta mereka. Perhatikan, kenapa para rabi dan para pendeta? Bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Karena mereka para rabi, karena mereka para pendeta, ingat bukan ustadz, bukan kiai. Para rabi, para pendeta diperintahkan untuk menjaga kitab Allah, dan dengan kitab-kitab itu para pendeta akan bersaksi. Catat ayatnya. Ini sebagai pelajaran juga buat teman-teman. Ya, mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, jangan takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di kalimat terakhirnya berbunyi wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum, ya,
Wa man lam yahkum bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah. Dalam konteks ayat ini adalah perjanjian lama. Faulaika humul kafirun. Kalian kalau nggak beriman kepada perjanjian lama, kalian kafir. Itu. Perhatikan itu teman-teman. Ya. Lalu saya sampai kepada ayat selanjutnya teman-teman, yaitu di ayat 46 surat Al-Maidah. Perhatikan baik-baik. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Oke. Jadi, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Al-Masih putra Maryam untuk membenarkan kitab sebelumnya, yaitu perjanjian lama Taurat, dan kami menurunkan kepadanya perjanjian baru, yaitu Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan perjanjian lama atau kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini saya mikir saya teman-teman, apalagi kalau kita sambung di ayat 47-nya, wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut Injil atau apa yang diturunkan Allah dalam konteks ayat ini adalah Injil, maka mereka itulah orang-orang fasik. Di sini saya mulai melanjutkan penelitian saya. Akhirnya panjang kali lebar, nggak mungkin semua riset saya paparkan di sini, karena itu nggak mungkin, panjang banget. Belum ulumul Qur'annya, belum ulumul hadisnya, belum ijma' dan kiasnya para ulama. Ya, nggak mungkin saya paparkan di sini. Saya persingkat, walhasil saya dibaptis dengan nama baptis saya Daniel. Haleluya, haleluya. 2 tahun yang lalu. Dan saya tidak akan menyebutkan di mana saya dibaptis dan siapa yang membaptis saya. Nggak usah, jangan. Lanjut. Ya. Cukup teman-teman tahu saya Daniel. Ya. Amin. Akhirnya ketika saya dibaptis, saya menyembunyikan keimanan saya di tengah komunitas karena saya tinggal di asrama. Saya punya beasiswa pada saat itu. Akhirnya ada satu kondisi di dalam ilmu psikologi agama itu, di mana ketika seseorang baru menemukan suatu entitas yang dianggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran mutlak, kadang-kadang jiwanya itu nggak tenang. Dan saya membuat sebuah tulisan, diterbitkan di dalam jurnal kampus, dan ketika tulisan saya terbit, diputus beasiswa saya sampai hari ini. Sampai hari ini beasiswa saya diputus. Tanpa mereka mengetahui kalau saya murtad, tapi mereka curiga bahwa saya sudah murtad. Saya tinggal di sebuah asrama tahfiz, dan saya nggak mau sebutkan itu di mana. Dan saya tidak mau tempat tinggal saya pun diputus. Ya namanya juga kita kuliah sendiri ya, nggak dibantu sama orang tua karena namanya orang tua nggak ada. Jadi saya nggak mau tempat tinggal gratis saya hilang. Cukuplah beasiswa saya yang hilang. Dan yang terjadi sama saya sampai hari ini, kalau saya mau pergi gereja, saya alasan untuk pergi jogging, pakai celana training, saya singgah di gereja di mana yang saya bisa singgah. Itu yang terjadi sama saya sekarang. Amin. Haleluya. Amin. Itu yang terjadi. Dan kadang saya jujur, saya bukan Kristen yang baik, karena nggak setiap hari Minggu saya pergi ke gereja. Saya ke gereja kalau sanggup, kalau nggak sanggup ya sudah saya tidur karena sesuatu dan lain hal, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk saya bertemu Tuhan di dalam bait Allah, di dalam rumahnya, di dalam gereja. Seperti itu mungkin. Itu kesaksian singkat saya. Yang pasti saya murtad secara ilmiah, bukan karena halu, bukan lewat mimpi, bukan, no. Dan bukan karena perkawinan atau jatuh cinta kepada perempuan, no. Terlalu murah keimanan kalau kita pindah keyakinan gara-gara lawan jenis.
terlalu murah keimanan kita ketika keimanan kita tukar dengan kemaluan perempuan atau kemaluan laki-laki. Nah, murah. Murah teman-teman. Kalian kalau ada yang mau mualaflah secara ilmiah, dan kalian yang mau murtad secara ilmiah, jangan karena selangkangan. Ya, karena banyak Pak Bom. Ini realitas yang terjadi. Amin, betul, betul. Lalu dia membuat kesaksian bohong, ketemu Muhammad lah, ketemu inilah itulah. Hai, saya yang pernah ketemu yang namanya Nabi Muhammad dalam mimpi, saya yang pernah ketemu dengan namanya Tuhan Yesus dalam mimpi, belum tentu saya mau bersaksi di depan umum. Karena saya akademisi, saya mahasiswa. Apalagi sekarang mahasiswa semester akhir. Saya lagi menyusun skripsi. Saya lah mahasiswa yang dipersulit skripsinya sampai hari ini karena diindikasi bahwa saya murtad, meskipun mereka belum punya bukti bahwa saya murtad. Hanya karena secarik tulisan saya yang muncul di jurnal kampus yang mengkritisi Al-Quran dan hadis, beasiswaku diputus dan saya dicurigai murtad. Padahal memang saya murtad sih sebenarnya. Waktu saya ateis, saya sudah pernah berdialog kepada beberapa pakar seperti profesor guru-guru saya. Dan saya juga berdialog kepada teman-teman baik di media sosial maupun tidak. Tapi apa yang terjadi ketika saya mendiskusikan tentang takhrij hadis, saya dituduh pertama, saya dituduh liberal. Padahal saya ateis. Saya nggak ngerti apa itu Islam liberal. Yang kedua, yang paling sering ini, saya dituduh Ahmadiyah atau Syiah. Sedangkan saya nggak tahu apa itu Syiah. Tapi orang-orang menyebut saya Syiah. Padahal waktu itu saya ateis. Sampai hari ini ketika saya berbicara masih ada aja yang komen, oh itu Syiah itu. Saya nggak tahu apa itu Syiah. Syiah nabinya Muhammad, dan tiap hari saya mencaci secara ilmiah sosok yang disebut nabi tersebut. Ilmiah ya, ingat. Ilmiah, garis bawahi. Jangan sampai saya kena delik lagi. Dan saya katakan sama teman-teman, mulai dari mimbar channel yang diberkati Tuhan ini, dari mimbar TikTok yang diberkahi oleh Tuhan ini, saya katakan kepada teman-teman semua, saya siap untuk kembali menjadi mu'alaf. Saya siap, dengan catatan satu, kalahkan saya dalam perdebatan. Kalahkan saya dalam perdebatan. Benar. Terkait ulumul Quran dan Kita ulumul berikan hadis. kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terakhir saya mau sampaikan, silakan nanti kalau ada yang mau bertanya. Terakhir saya mau sampaikan bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu hanyalah bentuk edukasi. Saya bukan mencaci. Amin. Ya, saya bukan mencaci, tapi saya hanya berbicara terkait masalah apa yang saya dapatkan di dalam penelitian saya. Ketika saya menginjili, tentunya saya menginjili bukan asal menginjili, tapi saya menginjili dengan cinta, bukan dengan kebencian. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segalanya dengan cinta. Amin. Seperti itu teman-teman. Amin. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan tetap lenyap. Haleluya, amin. Amin. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini kesaksian singkat saya, dan saya minta maaf ketika ada teman-teman yang berharap bahwa saya memberikan kesaksian bermimpi dengan Bunda Maria atau Tuhan Yesus. Maaf, mimpi-mimpi seperti itu tidak akan saya ceritakan di depan umum, karena tidak ada satupun alat untuk memvalidasi secara ilmiah dan secara akademis. Terima kasih. Shalom. Shalom alaikum. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara Tuhan memakai orang-orang yang baru kenal Tuhan Yesus untuk penginjilan, dan melalui mereka banyak orang bertobat seperti video berikut ini. Rasul, makanya ada ikon dormation, ya kamu boleh. Kapan kejadiannya? Di mana ayatnya? Bunda Maria naik ke langit, ke surga, silahkan. Nih. Di sini. Nih, di kitab Sinapsarion, di sini dijelaskan Bunda Maria itu dibangkitkan setelah hari yang ketiga oleh Yesus Kristus, disaksikan murid-muridnya. Makanya peristiwa itu, itu saja. digambarkan, nih bisa dengar dulu nggak Islam botol? Oke. Makanya di dalam ikon itu judulnya dormation. Nah, di situ Bunda Maria itu dibangkitkan.
Makanya kuburnya sekarang ini yang kita kenal sebagai Makam Kudus ya Pak Prof ya? Gereja Makam Kudus nggak sih? Benar. Nah itu di makam Bunda Maria itu udah kosong. Kenapa? Karena memang mayatnya itu udah diangkat. Jadi tengkoraknya nggak ada. itu Jadi tengkoraknya juga nggak ada. kan udah diselamatkan. Memangnya jadi pertalite kayak Nabi dan sahabat. Siapa yang menyelamatkan? Siapa yang Kenapa? menyelamatkan? Siapa yang menyelamatkan? Tuhan Siapa? Yesus. Tuhan Yesus kan Tuhan Yesus adalah keselamatan dan kebangkitan. Diketawai Allah Jadi nih. dia Ini ada yang melihat, tertawai jadi Allah ada nih. yang melihat Yesus turun. Jadi Tuhan Yesus turun lagi. Yesus turun lagi. Iya, memang dia diangkat oleh Tuhan Oh, naik Yesus. turun lagi. Naik turun. Iya dong. Dia bahkan ada di antara manusia yang ketika berdoa menyebut namanya. Gini ya Pak. Terus Ya. kapan? Pak, tunggu Pak. Anda kan tukang becak ya. Memang bahasa Anda memang tidak baik di sini ya. Dan Pertama terkesan kali dia itu. turun. Kalau Bapak tidak percaya kali dengan dia apa yang turun. Nah, dengar ya. Kalau Bapak tidak percaya dengan apa yang saya katakan, setidaknya Pak, Anda yang menyembah Allah, satu orang Islam yang diselamatkan keluar dari kuburan dulu dong satu. Bapak nggak percaya tentang Bunda Maria itu yang sudah dibangkitkan, ya nggak apa-apa. Perkataanmu saja Tapi yang mengatakan pertanyaan Bunda saya Maria gini. itu bangkit. Pertanyaan saya gini Pak, satu orang Islam yang keluar Ada dari selain kuburan kamu yang mengatakan Bunda Maria bangkit. gimana? Kok Bunda Maria bangkit sekarang? Tambah ajaran lagi. Tambah lagi ajarannya. Enggak, saya nggak nambahin Sekarang ajaran. Bunda Maria yang bangkit lagi. Selain Yesus, Bunda Maria ya. Iya. Astaga naga, kau menambahkan agamamu sendiri. Oke, itu memang adalah fakta sejarah, peristiwa yang benar-benar terjadi dan disaksikan para rasul. Sekarang saya tanya, Anda kan mengolok-olok saya dengan mengatakan masih menyembah manusia. Saya bilang, nggak apa-apa, saya menyembah manusia, yang penting bisa menyelamatkan. Anda yang menyembah Allah, ya, yang ngakunya Allah, siapa satu orang Islam yang sudah selamat dari kematian sampai sekarang? Minimal junjungan Anda. Minimal junjungan Anda, kenapa mati diracun? Kenapa Allah tidak menyelamatkan Ada dari enggak? racun? Tuhanmu mati Itu. mati diracun atau mati disalib? Lebih ngeri mati nggak bangkit-bangkit, Pak. Ya, lebih ngeri udah mati nggak dikubur 3 hari. Yohanes bangkit enggak? Yohanes Nah, ya Pak ya, sangat-sangat menjijikkan kalau sudah mati tidak langsung Bangkit enggak? dikubur. Dengar. enggak, Pak, kita diajarkan apa? Iya. Di dalam Islam diajarkan begitu meninggal Yohanes bangkit. langsung dikuburkan. Ya. Udah. Capek saya ngeladenin tukang becak yang nggak ada otaknya. Nggak bisa dengerin juga. Sama perlu menjemput anak sekolah ini. Iya, Kak, maaf ya, ini apa namanya, kalau logika tukang becak itu susah. Nah, kamu mau ngolok-ngolok gimana juga nggak apa-apa. Yang penting kagak mati dieler 3 hari, nggak dikubur-kubur. Nah, itu menjijikan. Bahkan terkesan memalukan gitu loh. Kayak nggak diurusin ya, Pak Prof ya. Iya, merendahkan kekristenan itu tidak membuat Islam lebih baik kok. Betul. Islam tetaplah Islam. Semua orang udah tahu Islam itu bagaimana. Betul nggak Pak Ladu? Pak Ladu hanya bisa terdiam. Halo Apipi, Pak Ladu jemput anak katanya sekolah. Halo Apipi, Assalamualaikum. Iya, halo. Islam Kristen Pak. Saya Muslim, Mbak. Ya, silakan mau bertanya Pak. Ini ada pertanyaan buat Mbak, tapi kita nggak boleh saling merendahkan ya. Nggak ada yang merendahkan di sini Pak. Saya ada beberapa pertanyaan yang ada di benak saya. Memang ini pertanyaan yang sepele sih ya. Pertanyaannya itu, Yesus kan mati ya? Betul, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mati dan bangkit lagi. Pertanyaannya, yang mematikan itu siapa ya, Mbak?
Dia mati atas kehendaknya sendiri, atas kuasanya sendiri. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa supaya bisa turun ke dalam dunia orang mati. Bapak itu siapa ya? Bapak itu. Bapa itu adalah Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Itu Bapak itu Tuhan bukan, Mbak ya? Bapa adalah Allah. Bukan Tuhan. Tuhan itu gelar untuk kemanusiaan Yesus. Berarti yang dimaksud Tuhan mah bukan Bapak ya, gitu. Tuhan itu kan gelar, artinya penguasa. Iya, Allah kami itu iya. adalah Sang Bapa, Allah Tritunggal. Berarti itu kalau Bapak dengan Tuhan, anggaplah oke gini aja. Bapak itu adalah bukan Tuhan. Tuhan itu yang tersemat ke dalam. Nggak ada yang bilang Bapak itu bukan Tuhan. Anda kan bertanya berarti Allah beda itu nih. siapa? Allah itu Bapa. Tuhan itu adalah gelar kemanusiaan Yesus. Berarti Kalau beda saya antara bilang saya tidak makan nasi, apakah artinya saya itu bukan makan nasi? Saya tidak makan nasi sekarang. Apakah bisa dibilang saya nggak makan nasi? Iya, berarti Bapak dengan Yesus itu beda ya. Bapa dengan Yesus beda. Iya. Berarti Bapak dengan Yesus itu beda. Yang Beda Tuhan namun itu dalam satu hakikat Allah, firman ini. beda tapi sama gitu. Beda tapi satu hakikat dengan Sang Bapa. Yang beda apanya, Mbak? Antara firman dengan Sang Bapa itu beda. Suara saya dengan badan saya kan beda, tapi satu kan? Ya udah seperti itu. Jadi anggaplah Bapa itu badan saya, firman itu adalah Yesus, suara saya itu adalah. Terus yang disembah itu Allah Bapa atau Yesusnya, Mbak? Allah Tritunggal dong. Oh. Allah dengan suaranya dan dengan rohnya. Kamu bicara dengan saya ini kan bicara dengan badan saya, suara saya dan nafas saya sekaligus kan dalam satu hakikat manusia. Ya, nggak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Oh, begitu. Jadi Allah dengan Tuhan Yesus itu satu kesatuan gitu ya. Ya, Sang Firman ya, hakikat keilahiannya itu yang satu dengan Sang Bapa, bukan kemanusiaannya. Karena Ya, Allah satu bukanlah kesatuan. manusia. Itu Allah Tuhan itu buat orang Kristen juga ya. Apa? Tuhan Allah itu atau Tuhan Yesus itu buat Tuhannya orang Kristen bukan? Buat Tuhannya. Gimana saya nggak ngerti. Saya belum. Iya, orang Kristen itu Tuhannya Yesus. Betul nggak tuh? Betul. Tidak buat orang lain. Dia Tuhan atas semesta alam. Masalahnya kalian juga maunya kan menuhankan berhala. Kan gitu. Iya. Terus Kristen itu emang agama yang direkomendasikan oleh Tuhan Yesus? Kristen itu orang-orang atau murid-murid yang mengikuti Yesus, bukan agama rekomen. Agama itu apa? Berarti kalian gak punya agama dong? Kristen itu bukan agama. Kristen itu orang-orang yang mengikuti Sang Juru Selamat Yesus. Iya. Terus kalian agamanya apa? Yesus itu datang bukan membawa agama, tetapi membawa keselamatan. Iya, tahu. Berarti nggak punya agama kan? Di dalam KTP secara perdata kami disebut agama Kristen. Padahal Kristen itu adalah orang-orang yang mengikut Kristen. Ya udah, hapus aja KTP-nya, Mbak. Jangan ada kolom agama di situ buat Kristen karena nggak punya agama kan? Ya tanyalah sama pemerintah. Gimana sih kau? Nah, karena gini Pak, kalau kamu ke luar negeri tinggal, misalnya kamu kayak saya tinggal di luar negeri, itu nggak ada agamamu itu disematkan di dalam identitasmu. Cuma di Indonesia aja. Enggak, kita bicara Oh, belum Indonesia, pernah jangan keluar dong. negeri ya? Bukan. Berarti kesimpulannya kalian nggak punya agama gitu. Kan? Ya, kok bukan? Tadi kan nggak punya agama, bukan agama Kristen itu. Berarti nggak punya agama. Loh, di KTP aja dikatakan agama. Terus Kristen itu dari mana datangnya? Kristen itu adalah murid-murid Yesus. Siapa yang menyebutkan Kristen pertama? Orang-orang di Antioquia. Siapa? Orang-orang di Antioquia menyebut Iya, murid-murid siapa? Yesus itu adalah Kristen. Kristen itu adalah olokan untuk pengikut jalan Tuhan. Jadi nama sebelum ada nama Kristen.
Yang ngikutin Yesus itu disebut pengikut jalan Tuhan. Ya. Berarti kesimpulannya bahwa agama itu tidak ada dalam kekristenan kalian ya? Nggak ada kata agama juga. Nggak ada. Oke, clear. Berarti kalian jangan ngomong-ngomong agama karena kalian nggak pernah tahu tentang agama. Yang tahu itu kekristenan. Oke. Anda kan punya agama ya Pak ya? Saya punya agama dan itu direkomendasikan oleh Tuhan kami. Tapi gini Pak, lucunya yang punya agama, kenapa suka sekali mengusik orang Kristen? Ini sangat lucu ya, Anda punya agama tidak kacau. Tetapi kenapa kalian yang kacau sekali mengobok-ngobok imannya orang Kristen dengan pertanyaan-pertanyaan Anda tadi yang kepada saya ya. Suka sekali ya, apalagi yang namanya ya apologet Islam yang sangat ditakuti namanya Juma. Dia jualan imannya orang Kristen demi dapat uang supaya diundang di sana sini, dakwah, jual skincare, jual rumah gitu ya. Kalian ini yang beragama ini saya lihat tidak lebih baik daripada yang ateis gitu ya. Ngakunya punya agama, ngakunya tidak kacau, tapi kacau sekali cara pemahamannya ya. Gitu ya, jadi Anda tadi mengatakan kepada saya jangan bahas-bahas agama, nggak apa-apa. Kalian yang punya agama tolong jangan bahas iman orang Kristen. Bisa? Nah, kalau kalian bisa, saya tutup room hari ini. Suruh tutup semua orang yang sibuk kali mendebat iman saya. Imannya orang-orang Kristen, ya. Suruh berhenti semua di dalam setiap dakwah kalian, di dalam TikTok ini atau dimanapun ya. Itu suruh tutup. Saya tutup Komal. Saya akan berhenti seperti permintaanmu. Jadi Mbak nggak usah ngomongin agama. Iya, saya nggak pernah ngomongin agama. Saya bilang, saya buka forum ini untuk tanya jawab iman Kristen. Saya nggak pernah bilang ini diskusi agama ini agama itu. Enggak. Ya. Yang penting kalian tidak menafsirkan kitab saya dengan serampangan. Jangan ngusik imannya Kristen. Maka saya tutup ini Komal. Saya ada ini karena kalian itu menafsirkan sembarangan kitab saya. Kalian suka mengolok-ngolok iman saya nggak masalah. Tapi jangan sembarangan menafsirkan ayat-ayat di dalam kitab saya. Itu aja saran saya. Saya tutup Komal hari ini. Kalau itu berhenti. Ya, yang para pencari makan dari iman Kristen, yang semuanya cari makan dari iman Kristen. Tolong kalian berhenti bicarakan tentang Tuhan saya, iman saya. Kalau kamu tadi nyuruh saya nggak boleh ngomongin agama. Paham ya? Pak Apipi ya? Saya harap kamu juga pakai otak. Oke? Saya nggak perlu bicarakan iman kau, nggak penting bagi saya. Nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Iman kamu itu apa? Agama kamu itu apa? Nggak penting bagi saya. Nggak ada hal yang bisa dipelajari dari situ. Setuju nggak Pak Prof? Setuju banget. Apa yang kita bisa petik dari sana? Nggak ada. Justru kita di sini kan membentengi iman umat Kristen. Iya. Saya ini teman-teman orang Kristen kok. Saya buka room ini cuman ada Islam yang kepo kan akhirnya nanya iman Kristen. Itu ya Pak Prof, sejak semula kami ini konsisten untuk apa? Menguatkan iman Kristen supaya apa? Tidak goyah. Banyak yang belum belajar, mungkin di gerejanya kurang literasi. Nah kita itu kayak gini. Tapi ada beberapa teman Muslim yang kepo. Nah kita berusaha menjawab. Itu aja kan mah nggak urus agama kalian. Betul. Kita ini ada buat itu. Ya mungkin teman-teman ada yang lagi kerja sambil denger kan, lagi nyetir, lagi masak, lagi menghujat. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau bilang nasihatin saya jangan lagi bicara agama, ya suruh itu yang punya agama jangan ngomongin iman orang. Perasaan yang ngomongin agama yang punya agama ya Pak Prof ya? Bener. Iya. Kami kan nggak punya agama katamu. Di mana-mana kelakuannya kayak nggak punya agama. Mending jadi ateis bang. Prof, ambil alih dulu Prof, mau pipis Prof, bentar Prof. Ya, silakan. Kok mati gak Kak? Silakan. Ini ada pertanyaan lain mungkin?
Saya naikin dulu ya. Saya naikin dulu teman-teman yang di bawah. Saya belum selesai bertanya, Pak. Ya, gimana Pak pertanyaannya? Saya kan di sini bertanya bukan untuk yang dikatakan Simba tadi ya, menghujat kayak gitu. Justru saya tidak tahu orang-orang Islam siapa yang menghujatkan, namanya siapa, menghujatnya dalam hal apa kan? Pertanyaan berikutnya aja Pak, nggak apa-apa. Ya, tadi sudah terjawab bahwa Tuhan Allah, Bapa Allah itu berbeda dengan Tuhan Yesus, tapi dalam satu kesatuan kan gitu. Ya karena Yesus adalah firman Sang Bapa gitu. Iya, berarti kan kata saya juga mati terus kemudian bangkit. Yang mematikan Yesus itu kan dirinya sendiri, berarti dia sendiri yang bunuh diri kan gitu istilahnya ya. Bukan bunuh diri, tapi dia masuk ke dalam dunia orang mati. Kalau orang masuk ke dalam dunia orang mati, maka dia akan disebut mati, Pak. Ya, 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Gitu. Terus pada gini Pak. Pada saat Yesus mati, itu Allah Bapa itu mati enggak? Enggak dong. Yang masuk ke dalam dunia orang mati itu adalah eksistensi Sang Anak. Yang dimana Sang Anak itu adalah firman gitu Pak. Kalau ditanya apakah Bapak mati, Allah emang bisa mati Pak? Coba, Allah bisa mati nggak bisa kan? Iya. Iya. Kan Yesus itu satu kesatuan dengan Allah Pak ya. Betul. Yang mati berarti Yesusnya, karena Yesus itu hubungannya dengan jasad kan, dengan dagingnya. Yang mati kemanusiaannya. Iya, dagingnya. Betul. Berarti yang mematikan itu berarti tetap Allah ya. Tidak ada. Posisinya Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Saya bacain ya. Sebentar, saya bacain Pak. Yohanes 10 ayat 17-18 ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku. Bisa screen nggak Pak? Bisa. Ya. Nih. Bentar. Jadi di-mute dulu Pak. Di-mute dulu Pak Api. Suaranya berisik. Di-mute dulu Pak. Ya, ini. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi saat Yesus masuk ke dalam dunia orang mati, apakah keilahiannya mati? Tidak. Justru dalam kematian jasmaninya, dia bisa masuk ke dalam dunia orang mati dan menyatakan diri kepada orang-orang yang dipenjara. 1 Petrus 3 ayat 19. Ya. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi Yesus menyatakan diri kepada roh yang dalam penjara yang dimaksud dengan dunia orang mati. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah dia bunuh diri? Tidak, karena dia masuk ke dunia orang mati, kecuali dia rohnya juga mati, baru dia pasti bunuh diri. Dia masuk ke dalam dunia orang mati dan ingat Pak, dia bangkit. Kecuali dia mati, terus dia nggak bangkit lagi, yaitu bunuh diri. Coba Pak Prof, di mana Pak Prof tadi tuh? Aku berkuasa, yang tadi. Nah, ini biar kita jelasin ya. Ini tak? Nih. Oleh karena aku memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Jadi Tuhan Yesus itu menitipkan nyawanya itu kepada Sang Bapa untuk mengambilnya kembali. Gitu kan Pak Prof? Nah. Wow. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberinya menurut kehendakku sendiri. Jadi nggak ada itu konsep cabut-cabut nyawa. Tuhan Yesus itu mati karena dia sendiri yang menitipkan nyawanya itu kepada Sang Bapa untuk mengambilnya kembali. Ya, supaya digenapi nubuatan di dalam kitab Yunus yang 3 hari di dalam perut ikan.
Maka Yesus juga demikian. Hari Jumat sore pukul 3, sekitar pukul 3 dia menyerahkan nyawanya, ya. Lalu hari Sabat dia beristirahat karena dia takluk terhadap Taurat. Minggu pagi-pagi dia bangkit di antara orang mati. Jadi kalau bundir ya, nih ada yang botol ya di bawah ya Pak Prof ya, mengatakan bundir. Bundir itu artinya dia menyalibkannya sendiri badannya. Apakah Tuhan Yesus menyalibkan sendiri dirinya? Nah, bundir itu adalah upaya perorangan untuk menghilangkan nyawa. Apakah Yesus berupaya untuk itu? Melenyapkan nyawanya sendiri seperti yang dilakukan Yudas? Oh tidak, tidak demikian. Tetapi untuk menggenapi seluruh nubuatan di dalam kitab nabi-nabi, terutama Nabi Yunus yang 3 hari dalam perut ikan. Nah itu, ini mungkin banyak orang yang nggak tahu ya Pak Prof ya. Kenapa Yunus diutus dengan cara 3 hari di dalam perut ikan? Itu Yunus itu sedang menubuatkan bahwa Yesus itu 3 hari berada di perut bumi. Gitu Pak Apipi. Jadi Tuhan Yesus tuh nggak ada dicabut-cabut nyawanya. Dia menitipkan nyawanya kepada Bapa dan mengambilnya sesuai dengan kehendaknya. Silakan Pak Apipi. Nah, Prof tahu ada rekomendasi ayat bundir di dalam Quran? Ada. Ada, ini baru. Al-Baqarah ya kalau nggak salah ya? Iya, Al-Baqarah. Wait. Bentar ya. Nah, ini lebih koplak nih bundir ya. Untuk ngejawab yang di bawah ya, yang bilang bundir-bundir. Nah ini yang ngajarin bundir itu adalah Al-Baqarah 54. Nih ya. Nih. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan anak, nggak ada kata patungnya, anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bundir. Ada Tuhan nyuruh-nyuruh bundir ya, agak lain. Silakan Pak Apip. Ya udah saya paham. Pertanyaan selanjutnya, ini merespon siapa kata-kata di sini, bukan untuk bercanda tapi untuk menjatuhkan. Enggak ada istilah saya menjatuhkan, enggak. Justru kita, teman saya banyak yang Kristen kok. Di perdebatan kayak gini biasa bagi saya mah. Tanya aja. Yang selanjutnya saya cuma pengen tahu saja, karena kan saya bukan Kristen ya, mohon maaf. Tapi pengetahuan kan boleh-boleh saja gitu, supaya bisa saling menghargai begitu. Kan sebelum agama, bukan agama ya, kita nggak ngomong agama. Sebelum Yesus itu ada, pertama itu kan ada Nabi Adam, terus Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Nah, apakah mereka itu nabi-nabi sebelum Yesus itu bertuhannya kepada Tuhan Yesus atau kepada Tuhan yang lain? Terima kasih. Ya, kepada Yesus. Ibrani 11 ayat 25. Saya baca. Bentar. Ibrani 11 ayat 25. Salah satunya Musa, ya. Ini baca Ibrani 11 ayat 25. Oke. Ada nggak perkataan dari Nabi Musa bahwa dia itu bertuhan kepada Yesus? Ya ini. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena, tolong bacain tak? Karena ia lebih suka sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26 tak? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ialah ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada apa itu Pak? Upah. Ya, jadi Musa
lebih memilih Kristus daripada dewa-dewa Mesir. Oke, coba Ada bantu kata- bukakan Matius ada 23 kata Kristus nggak di ayat situ? 34, Rob. Anda bilang kan nabi-nabi nih. Apakah nabi-nabi sebelumnya beriman kepada Yesus? Kita bukakan dulu Matius 23 ayat 34, Pak Rob. Itu Nabi Musa ya, Nabi Musa ya. Coba dengan nabi yang lain sebelum sabar. Nabi. Bentar ya, agak noise tadi, aku pindah dulu. Ayat berapa? Matius 23 ayat 34. Matius 23 ayat 34. Matius 23 ayat 34. Ini ya. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Oke. Yang mengutus siapa? Yesus. Yesus mengutus nabi-nabi. Boleh kita buktikan Pak Prof, bukakan Matius 17. Peristiwa di Gunung Tabor. Ini kenapa Yesus bisa barengan sama Elia dan Musa? Ini nggak kaleng-kaleng ya. Langsung dihadirkan ini Musanya. Ayat dari ayat 1 aja. Nah. Silakan Pak Prof. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Nah, ini jadi Yesus itu bahkan membawa Musa dan Elia di masa depan ya, di hadapan 3 muridnya. Ya. Ada nggak Nabi Adam yang bertuhan pada Yesus? Ada, Keterangan bukan di nabi. Bukan dalam- nabi. Ya. Yesus pun bertemu dengan Abraham, ya. Enggak. Adam Oh, itu bukan nabi, mual, oke. udah mual. Oke, Adam itu bukan nabi, tapi manusia pertama yang ada di bumi, Ada nggak keterangannya bahwa Adam itu bertuhan sama Yesus? Coba. Oh ya, bukakan aja Kejadian Pak Prof. Sebentar, kita tunjukin dulu Ya. Abraham. Nih, ini ya, kita tunjukin lagi ya. Tadi Elia, Musa, ini Abraham, oke? Ini kata Yesus. Yesus mungkin berdusta nggak, Tak? Enggak. Nggak mungkin nih, kata Yesus berkata. Ya, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata, kita baca dari ayat 55 ya, 56 ya. Abraham bapamu, Abraham ya, bukan Ibrahim, bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan apa tak? Ia telah melihatnya. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Di mana Yesus bertemu Abraham? Kejadian 17. 14. Ya, pada saat Abraham diberkati, siapa yang memberkati? Kristus. Oke. Sekarang kita buka Kejadian lagi. Kejadian berapa tuh? Kejadian berapa, Tak? Kejadian 18 coba. Ayat 1. Hah? Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Nah, ini ketemu juga ya. Ketemu kedua kalinya. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Udah dalam rupa manusia itu ya? Ya. Ia telah melihat hariku dan ia berbahagia. Ya, karena Abraham bilang, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ya, dia senang didatangi oleh siapa? Tuhannya. Gitu. Itu yang dimaksud Abraham sudah melihat hari-hariku. Nah, ini karena Abraham melihat Tuhan. Oke. Adam ketemu sama Yesus. Ada nggak? Ya, kita lihat lagi, ada nggak? Waktu Adam makan buah, ya. Waktu Adam makan buah yang dilarang, ya. Di sini terdengar apa? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan. Nah, Olomo ada kakinya nggak? Itu Tuhan Allah apa Tuhan Yesus itu? Reinkarnasi Yesus. Olomo ada kakinya nggak? Olomo ada kakinya nggak, bro? Betis. Olomo ada kakinya nggak? Ini ada langkah kaki Tuhan yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk. Ada Langkah nggak? kaki Tuhan, Tuhan ada kakinya.
Iya, Olomo ada kakinya nggak? Apa? Cuma betis. Olomo ada kakinya nggak? Hah? Cuma betis, Pak Bro. Olomo ada kakinya nggak, bro? Cuma betis. Ya saya tanya Olomo ada kakinya nggak terakhir kalinya? Kalau enggak saya tunjukin ayatnya. Coba tunjukin. Lo ada nggak? Jawab dulu, jangan coba tunjukin. Enak aja lu udah pakai kutang nanya. Coba lagi. Enggak, masalahnya saya itu berbicara dengan orang Kristen. Kalau dengan orang Islam pasti berbicara ada tafsir, ada takwil ada ini itu. kakinya enggak, bro? Saya cuma nanya itu. Tuhan kami itu punya kekuasaan. Jadi Nggak kaki punya kaki bukan nggak? berarti Saya tanya, kaki. punya kaki nggak? Ditanya kaki bukan kuasanya. Kalau kuasa tidak ada. Kalau Punya kaki nggak, Olomo? Tidak. Ya, karena kalian menafsirkan Al-Quran itu secara tekstual, bukan secara kontekstual. Olomo punya kaki nggak? Nggak punya. Oke, nggak Karena punya. Allah kami Oke. tidak sama dengan manusia. Kunci ya. Kenapa apa Tuhan ini? harus sama dengan manusia? Karena Surat apa Tuhan ini? kalian. Baca aja sendiri. Al-Qolam. Kok marah? Kok ngambek? Iya, nggak boleh gitulah, Kita Pak. buka Al-Qalam ayat 42, oke? Iya, oke, silakan baca. Aku aja yang baca ya, Pak Ladu. Ya, Pada tafadhol. hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ini betis siapa, bro? Betis siapa ini? Menurut kamu betis siapa itu? Coba. Loh, kamu jawab. Saya akan jawab. Saya Kami tanya nggak kamu. boleh nafsir. Kami nggak aja. boleh nafsir. Pidana menafsir Al-Quran. Nah, ini betis siapa ini? Ronaldo. Kasih hadis lagi ya. Betis siapa ini? Kasih Allah di neraka Suratnya juga. Al-Qalam ayat 42. Ini betis siapa, bro? Siapa? Betis siapa itu, APP? APP. Coba lihat teks Arabnya. Teks Arabnya itu udah jelas itu betis. Kau mau bilang lagi penerjemah Al-Quran nggak kompeten? Karena di dalam Al-Quran itu ada juga bukan betis saja, tetapi tangan juga ada. Kayak Itu betis siapa? Itu betis siapa? Iya, artinya betis itu bukan berarti betis sama dengan betis manusia. Yadullah, tangan Allah itu bukan berarti Allah itu ada tangan jarinya ada 5, terus tangannya putih. Anda percaya hadis, bukan, bro? Tapi kekuasaan hadis itu, kalian belajar hadis itu ada hadis soheh, ada hadis maudhu, macam-macam saya. Hadis-hadis Anda lah. pernahkah Anda mendengar namanya Doif Bukhari? Pernah nggak Doif Bukhari? Doif Bukhari itu nggak ada. Ada apa doif? Yang ada namanya apa Bukhari? Hadis sahih. Ada hadis sahih Bukhari. Hadis sahih Bukhari itu juga nanti dipilih lagi, disaring lagi, ada yang doif, ada yang maudhu itu. Dari ilmu Islam, bro. Kita baca ya. Bukhari 6886. Oke. Lihat ya. Mereka menjawab, engkau adalah Rob kami dan tidak ada yang berani mengajaknya bicara selain para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas para nabi berkata, bukankah di antara kalian dan Allah ada tanda yang kalian mengenalnya? Mereka menjawab, ya, yaitu betis. Maka Allah pun menyingkap apa ini? Betisnya. Tulang kering. Sehingga setiap mukmin bersujud kepadanya, lalu tersisalah orang-orang yang sujud kepada Allah karena ria dan sum'ah, sehingga ia pergi sujud dan punggungnya kembali menjadi satu bagian. Sama nggak ayatnya sama yang tadi? Sama, nggak? Pak Prof. Sama. Sama. Nih, kita buka lagi ya. Ayat tadi sama nggak? Oke, ayat 42. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu, sama kan? Karena memang ayat tadi itu Bukhari 6886 adalah penjelasan dari ayat Al-Qalam ayat 42. Memang Allah punya betis. Jadi dia pasti pakai kaos kaki atau pakai deker kemungkinan. Gitu. Nggak boleh begitulah, masa mau pakai kaos kaki segala. Ada betisnya nggak?
Iya, penafsiran kalian itu kan betis itu disamakan dengan betis manusia kan. Nah, saya tanya, kalau ada betisnya ada pahanya nggak? Kalau manusia kalau ada. betisnya mungkin nggak ada pahanya Pak Ladu. itu maksudnya kamu belajar nuzulul Quran nggak? Kalau ada betisnya ada pahanya tidak? Itu yang ditanya. Kamu belajar Apakah kalau nuzul nggak? termutilasi cuma betis doang? Ini kalau membaca Al-Quran secara tekstual emang kayak gini. Loh, maksudmu apa? Kalau baca Al-Quran dipelintir dulu begitu? Maksudmu? Maksud saya. Ini parah kalian ini. Baca enggak. Al-Quran mesti dipelintir dulu. Aduh, gimana kalian ini? Dipelintir. Ya, secara tekstual tidak boleh. Mesti dipelintir dulu kalau begitu. Hah? Kalau orang baca Al-Quran secara tekstual tidak boleh. Sedangkan di saat itu dijelaskan begini. Iya, ayat-ayatnya sangat jelas dan terperinci. Jelas. Jadi tidak perlu ditafsir. Kalian ini mesti apa lagi perkataan Allah, kalian lebih pintar daripada Allah seolah-olah. Allah berkebunan bilang betis, kalian mau katakan apa? Kayu. Parah kalian ini. Masa Allah sudah Allah mau terang-terangan berkata di situ bahwa itu betis yang disingkapkan, bukan kayu. Kamu tahu nggak pelajaran asbabun yang buat nuzul itu siapa? Siapa yang buat itu? Asbabun nuzul itu siapa? Coba kamu belajar enggak itu? Iya, semua turunnya ayat. Jadi semua turunnya ayat ketika betisnya Allah mutur disingkapkan itu sebabnya apa? Sebabnya apa? Apa sudah terjadi? Parah kalian ini. Kamu mau buatkan asbabun nuzulnya itu? Hah? Kejadian kiamat nanti. Siapa yang pernah lihat kiamatnya kalian? Berarti kalian menyebutkan bahwa betis di situ sama dengan betis manusia gitu. Iya, oke lah, kita anggap beda. Berarti betis itu sama dengan kayu gitu. Supaya kalian senang. Hah? Kan beda kan? Betis manusia kan? Mau kita samakan dengan kayu. Kalian ini aneh-aneh kalian ini. Mau betis ya betis. Mau betis sapi kayak apa kayak lebih bagus betisnya manusia. Mau disamakan dengan betis apa Allahmu? Supaya kamu senang. Kamu tidak mau disamakan dengan betis manusia. Oke lah, dengan betis apa maumu? Betisnya siapa? Betisnya ayam. Parah kalian ini. Sudah begitu indahnya betis manusia kita ini kan. Kalian mau minta betis yang lain. Mau betis ayam. Adakah betisnya ayam? Tulang kering semua. Iya. Parah mereka ini. Lanjut Bang Meta. Aku sambil makan dulu, menikmati makan siang dengan betis-betisan. Ayat Allah nggak boleh secara ini terjemahkan dari terlek. Ternyata Pak Ladu ini pembela Quran ya. Iya dong. Ya, itu betis sapi. Apa itu? Betis. Mana kaki yang itu bro? Ini apa, kambing main sirkus ya? Kambing main sirkus guys. Kalau mau tekstualan, udah ngomongnya ini udah. Kalau mau tekstualan kayak gitu, kalian menafsirkan atau menyebutkan betis itu disepertikan betis manusia. Kalau Tuhan kalian juga Yesus kan pasti yang namanya Yesus manusia kan ya, 100% manusia, 100% Tuhan, gitu kan? Bener nggak 100%? Bener nggak 100%? Tidak, ini Allahmu betisnya. Bagaimana betisnya Allahmu itu? 100% apa dia? 100% betis, 100% apa? Nih dengerin ya. 100% Dalam 100% Allah. Tuhan kalian juga kan 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti kalau manusia ada titiknya dong laki-laki. 100% Allah, 100% Allah. Ya ada. Iya. Makanya disunat. Ada titiknya enggak? Ada. Makanya disunat. Disunat enggak? Disunat. Allah ada Kalian disunat enggak? Allah ada titiknya enggak Allah? Kalian disunat enggak? Itu. Allah ada titik, kita kan udah jawab. Kalian di sini disunat enggak? Jujur loh. Jujur kalian disunat enggak? Kalau benar kalian disunat, jangan emosi dong. Kalau berkaki biasanya bertitik dong ya. Ada paha. Iya, berpaha. Iya kan ada paha. Kalau ada paha ada lutut, ada betis, ada paha, ada pantat. Nah, Allah ada titiknya enggak? Ada kosong melompong.
Kalau kosong apa bedanya sama Ratu Entok? Iya. Jangan dimut dong lah. Kan tadi tuh itu hadis juga berkata begitu. Kalau Al-Quran kalian pasti belajar asbabun nuzul. Kalian memangnya kejadian kiamat sudah ada asbabun nuzulnya. Sedangkan Tuhan kalian itu kan kejadian di kiamat nanti. Memangnya di kiamat sudah ada asbabun nuzulnya. Tuhan kalian laki-laki kan? Kalau Tuhan kamu perempuan kalau begitu. Tuhan kalian laki-laki bukan? Enggak. Tuhan kami laki-laki. Iya, Tuhan kalian kan laki-laki, berarti ada titiknya kan? Ada. Allah laki-laki. Disunat. Terus kalian disunat enggak di sini? Disunat. Coba lihat. Coba Prof, tunjukin Prof. Ini. Ini. Sekarang gini Bang, kira-kira kalau Islam ini disunat nggak Bang? Kenapa? Muslim itu disunat nggak? Apa Muslim gimana? Kalau Abang Muslim ya, terutama Muslim iya dong. disunat nggak Bang? Pertama Muslim. Orang Muslim itu disunat nggak? Disunat. Muhammad disunat nggak? Disunat. Mana dalilnya? Tunjukkan dong dalilnya. Disunat dia bukan disunat oleh manusia, tapi berarti dia sudah lahir sudah disunat. Sunat itu namanya dilakukan manusia. Lah, kalau sudah lahir sudah disunat, berarti cacat dong nabimu. Berarti bukan disunat. Oke, udah, iya, saya terima. Berarti. Itu terus Tuhan Yesus siapa yang nyunat Tuhan Yesus? Tunggu. Siapa yang Kok bisa nabimu nggak disunat, kok disunat? Ada nggak perintah sunat? Tunggu dulu dong. Kalau ngomongin sunat saya sukanya. Coba. Ditanya sama host Apipi. Ada nggak perintah sunat dulu dong? Apipi ditanya host tuh. Gimana? Kira-kira kok kau disunat, nabimu nggak sunat? Emangnya ada perintah sunat? Dibuka aja mute-nya bro. Bantu buka kan dia mute-nya Pak. Itu perintah sunat adalah dalam surat Ibrahim juga kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Buka. Gitu. Udah saya jawab ada untuk perintah sunat kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim, disuruh sunat. Saya nggak hafal ayatnya saya nggak hafal. Jangan buru-buru dong, cari aja. Saya cari dulu. Saya lagi yang bertanya, kan saya yang bertanya, Mbak, kan host yang menjawab nih. Bang. Sabar. Saya yang bertanya, host yang menjawab. Kok balik nanya gitu? Sabar. Anda bilang ada di surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat berapa? Kalian diperintahkan untuk sunat. Selesai dulu dong. Jangan satu-satu. Jangan lari-lari. Buru-buru amat. Udah mau lari? Udah pakai kutang? Coba dalilnya dulu dong. Masa nanya mulu kagak gantian? Tanyain Bang Ladu. Mana? Aku mau cerita. Mana ayat sunat di Al-Quran? Hah? Di mana? Saya bantu bukakan. Ya ini 3.200 orang loh Iya, sangat menanti-nantikan ini. Kebenaran Islam Bang Apipi. Sunat di Al-Quran. Ini kalau ada kata sunat di Al-Quran, saya bilang apa? Saya akan menunaikan janji saya bahwa 2 ekor korgi saya akan mualaf hari ini juga. Ya. Kalau saya dapat juga dalam Al-Quran, saya pernah haji sekarang juga ini. Silakan Pak Apipi. Jadi kalau ketemu haji lu naikin gitu ya? Ada haji. Yesus itu kan disunat. Mana dalilnya kalian? Ntar dulu saya yang bertanya perintah nih. Sunat dari Allahmu dalam Al-Quran mana? Hei, kenapa? Kalian ini yang menjawab, saya yang bertanya dulu. Sudah, tadi kamu sudah bertanya tentang sunat. Belum dijawab. Saya belum dengar jawaban. Oke lah. Kalau begitu tunjukkan perintah sunat dalam Al-Quran. Clearkan dulu dong satu-satu. Saya bertanya, Yesus itu kan laki-laki. Berarti Yesus itu kan laki-laki. Artinya Yesus itu punya titit. Yesus itu disunat. Siapa yang nyunat Yesus? Saya ingin tahu ini. Saya bertanya. Ada dalilnya. Simeon, ya ada Simeon. Pakai apa nyunatnya itu? Sabar.
Tolong dibantu bukakan Paladu atau Pak Prof. Pak Prof. Oke. Simeon. Tinggal HP saya satunya nih. Lukas di dalam Lukas. Silakan. Mana Pak Ladu apa Pak Prof, silakan. Saya. Malah dua atau aku aja? Oh ya. Pak Prof dulu Pak Prof. Nggak tahu mana saya punya HP yang biasa saya pakai buka data ini. Sabar Palado. Saya lagi cari. Saya Lukas 2 ayat 25. Aku mute dulu ya soalnya lagi berisik ini. Opungku lagi masak. Silakan baca Pak Ladu. Berapa tak? Ini ayat 21. Iya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada yang tertulis. Siapa yang nyunat di situ? Mana sebutkan siapa yang nyunatnya? Itu tadi di atas Pak Prof. Nah ini memang ya, semua anak laki-laki sulung itu harus dikuduskan bagi Allah ya. Bentar. Ini. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau seekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat yang di atas tadi. Sunat. Itu namanya Simeon. Itu sesuai dengan hukum Taurat yang dituliskan di dalam Kejadian 17, dikerat kulit katanya. Ya, giliran kamu lagi, ayo tunjukkan. Nah, Muhammad disunat. Iya, dalilnya Muhammad disunat. Perintah sunat. Oh iya, perintah sunat dalam Al-Quran, ayo. Nih perintah sunat ada dalam hadis nih ya. Oh, tadi katanya surah Ibrahim. Kan kok kalian nggak nerima hadis sih? Saya kan belum baca Al-Quran. Saya ini baca hadis. Orang Islam. Ya. Sumber hukum kami itu bukan saja hanya Al-Quran, tapi hadis juga, Mbak. Ya, baca hadisnya, baca. Ya udah diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tahu nggak bersabda? Hadis berapa? Dicek dulu, dicek. Jangan sampai kamu ngarang bebas. Dicek nomor berapa? Hadis apa? Bentar ya. Dia dapat hadis tapi nggak tahu nomornya, mesti bentar dulu. Berarti Google ini. Ya iyalah, kalian juga banyak Google, banyak baca di situ. Enggak, kita enggak pakai Google. Kita nggak pakai Google ya. Enggak pakai Google ya. Santai bro, santai. Hadis Rasul kita adalah sunnah bagi laki-laki dan sesuatu ya, yang nomor mulia berapa? Hadis apa? Ayo. Iya, belum ketemu ini bro, pusing saya. tapi yang jelas ini perintah sunnah disunahkan Rasulullah. Nggak jelas itu kalau nggak ada. Nggak jelas itu bro. Hadis apa nomor berapa? Nanti kita bantu buka. Tadi dibilang ya, kami mengikuti perintah yang diberikan Allah kepada Ibrahim. Di mana Ibrahim diperintahkan sunat? Ya kalau di kalian nggak ada, karena Yesus di kalian, Nabi Isa di kalian beda. Ibrahim kalian dengan Ibrahim kami itu berbeda, nggak bakalan nyambung. Oh iya, oke, lebih bagus. Kalau saya mau berkesimpulan gini aja, kita kan diskusi kayak gini tunjukkan dulu. Lagi dicari bro, ini pusing nggak ada ini. Ya memang nggak ada. Yang jelas ini mas, saya pengen tahu dari kalian
Aduh, jangan permalukan Islam di sini di depan 3.500 orang. Siapa yang mempermalukan Islam? Saya enggak menjelek-jelekan Kamu kalau Islam. kamu tidak bisa tunjukkan. Siapa yang menjelek-jelekan Islam? Justru yang mempermalukan Kamu Islam mempermalukan itu Islam orang kalau yang kamu tidak menjelek-jelekan bisa Islam. tunjukkan dalil gitu. Tidak bisa. Itu bukan nggak bisa nunjukin dalil. Kami itu kekurangan katanya tadi Prof. Islam Berarti yang kalian ngaku-ngaku sebenarnya tidak berdalil. Katanya Islam yang mengaku Kalau bukan Tuhan yang pilih mereka, tentunya tidak mungkin. Hari-hari ini banyak orang menemukan Yesus bukan karena diinjili, bukan karena diajak, dan bukan karena keluarga. Misalnya ada yang Kristen, tetapi banyak orang menemukan Kristus dengan sendirinya, dan mereka belajar dengan sendirinya melalui media sosial, lewat puji-pujian dan membacakan firman Tuhan lewat elektronik. Dan puji Tuhan, ya, banyak yang bertobat. Dan memang firman Tuhan mengatakan akhir zaman akan banyak orang yang datang kepada Yesus, penuaian akhir zaman. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan berhenti untuk berdoa, karena biarlah Roh Kudus bekerja dan kita berdoa untuk mempersiapkan ladang, kita mempersiapkan wadah untuk menampung orang-orang yang baru percaya kepada Kristus. Ya, kita membimbing mereka, menuntun mereka sehingga mereka menemukan ya ibadah yang benar, ibadah yang penuh dengan kasih dan mesra. Puji Tuhan. Kiranya inilah yang dapat kami bagikan. Jangan lupa untuk dukung channel ini, dan juga kita akan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Amin.